Sampun, sudah. Ya, kira-kira sudah. Belum ada yang sampun, Bapak. Kita tunggu aja ya, kita tunggu ya. Ya, 2 menit lagi gitu Pak ya. Oh iya, oke, makasih ya. Ya, kira-kira bisa dimulai. Bu Resti, ngapunten Bu Resti. Dimulai sekarang saja ya. Dimulai sekarang saja ya. Sudah 15.27 soalnya. Bapak Eko sampun masuk nggih. Nggih. Monggo Pak Eko. Oke, makasih Bapak dan Ibu yang kami hormati. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua, nggih? Alhamdulillah. Selamat melaksanakan ibadah Ramadan ya. Sambil ini Mbak sisa Mbak, ini tenaga sisa nih, terakhir nih dari pagi sudah. Mudah-mudahan nanti kita bisa komunikatif ya. Termasuk jenengan juga ini kan terakhir toh
Sudah dari pagi nggih? Nggih. Nah, ya. Nggih. Kami dari pagi jam 8 ini sudah ya. Ya, enggak apa-apa. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati. Untuk absennya sudah masuk ke WA kami ya Mas ya, Mas Denny. Absen teman-teman. Ampun. Bu Resti sampun ke WA kelas. Sampun nggih Bu Resti nggih. Absen ini. Absennya. Insya Allah sampun kula kirim datang grup Bapak. Ya ya oke. Grup kelas. Ya ya. Oke. Saya cek dulu show partisipan. Ya, oke. Ya. Jumlahnya berapa Mbak Resti nih? 27. 7 ya. Oke, makasih. Nanti sambil Tapi berjalan. menawi kalau di situ hanya 26, mohon maaf, menawi saya kurang memasukkan satu mahasiswa. Oh, nggih. Hanya belum dimasukkan ya, belum dimasukkan. Ya. Begini Pak, itu ada yang mahasiswa yang mengulang, nah itu konfirmasinya ke pengurus kelasnya kan belakangan gitu loh Bu. Jadi absennya sudah jadi, dikirim ke jenengan, baru dapat info kalau ada mahasiswa mengulang. Oh ya, oke. Oke, terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih untuk semester ini ya. Jadi untuk perkenalan kami rasa Bapak Ibu sudah perso, artinya sudah mengetahui nama saya ada di LMS. Dan berikutnya yang ingin kami sampaikan adalah terkait perkuliahan kita. Jadi yang jelas kita diberi waktu untuk 8 kali pertemuan ya, 8 kali pertemuan. Yang satu ini sudah ya. Jadi hari ini kita memasuki hari pertama. Tentunya di hari pertama ini saya hanya memberikan secara global saja, dan nanti harapan kami di tahap berikutnya nanti kami memberikan tugas, ya, tugas. Nah, tugasnya panjenengan banyak ya. Saya bisa memberikan tugas ke panjenengan bisa lewat WA group, ya, bisa lewat di LMS, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, untuk yang di LMS tetap panjenengan juga harus aktif dalam mengikutinya, karena di sana ada diskusi ya, ada diskusi, dan diskusi itu Bapak Ibu panjenengan aktiflah, mohon panjenengan aktif mengikuti, memberikan masukan di sana, bisa satu sama lain, bisa saling berargumentasi, dan nanti kami insya Allah saya juga memberikan masukan di dalam diskusi di LMS, Bapak Ibu. Untuk LMS sudah bisa dibuka toh? Sudah bisa dibuka ya? Sampun? Sampun Bapak Ibu? Sudah ya. Sudah. Terus gini, untuk absensi juga jangan sampai ketinggalan Bapak Ibu. Mohon setiap pertemuan ini jika LMS-nya sudah bisa dibuka, silahkan nanti absen di sana, ya, absen di sana. Di situ kan ada tempat absensi ya, ada toh absensinya di sana, ada. Sebab mengapa saya mengatakan begitu, ada mata kuliah lain yang sampai hari ini LMS-nya belum bisa dibuka, ya, jadi gitu. Ada yang belum bisa dibuka, masih ada pembaharuan di tingkat pusat, gitu. Tapi kalau untuk mata kuliah PTK, alhamdulillah sudah bisa dibuka. Saya juga sudah memberikan materi di sana, ya, di sana ada, nanti panjenengan bisa buka. Terus diskusi juga sudah ada, Bapak dan Ibu, mohon nanti mengikuti kegiatan diskusi itu, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kami berharap kita aktif bersama, ya. Oleh sebab itu nanti harapan kami panjenengan bisa
presentasi ya, bisa presentasi, nanti kami buatkan judul, itu. Terus nanti untuk tugas-tugasnya akan kami pelajari, saya juga melihat di LMS seperti apa. Sebenarnya kami berkeinginan di akhir mata kuliah penelitian tindakan kelas ini, saya juga belum melihat Mas di LMS-nya, saya kepengen panjenengan bisa membuat sebuah karya tulis berupa PTK, Ya, memang PTK itu sangat perlu sekali buat panjenengan sebagai calon guru. Jadi PTK itu penelitian tindakan kelas atau dikenal dengan classroom action research. Ya, tentunya tidak asing bagi Bapak Ibu yang dulu sudah pernah kuliah di S1 maupun di pasca, ya. Saya yakin itu tidak asing lagi karena PTK itu memang diperuntukkan bagi guru, bagi pendidik, baik pendidik di PAUD, taman kanak-kanak, SD, SLTP, SLTA, bahkan di perguruan tinggi. Sekarang kalau yang pendidik itu arahnya ke classroom action research. Tetapi juga untuk penelitian jenis lain juga diperbolehkan ya. Tetapi sekarang yang umum di perpustakaan-perpustakaan di UM itu kebanyakan ya classroom action research. Ya. Kami kepengennya begitu Bapak dan Ibu. Panjenengan bisa membuat penelitian tentang kelas. Ya. Walaupun nanti di akhir jelas sudah ada. Ini kan saya kan hanya memberikan modal. Nah, misalnya nanti tidak membuat ya tidak apa-apa, kita hanya diskusi saja. Mungkin hanya sedikit membuat proposal saja. Toh nanti panjenengan di akhir perkuliahan di semester berapa? Semester 6 ya? Semester apa itu? Nanti kan jenengan ada tugas mesti membuat apa namanya PKP ya. Itu kan membuat PTK. Itu Bapak dan Ibu. Ya, jadi kita fleksibel saja ya Bapak Ibu ya, fleksibel, nggak usah dibuat streng-streng ya. Santai saja, rileks mawon, Mas Denny, Mbak Resti, Mbak Rida ya, semua saja rileks, santai saja ya. Itu. Yang penting kita tahu apa tuh PTK kuwi seperti itu. Jenengan bisa paling tidak kalau kita diajak berbicara di luar ki jenengan ki ora tidak apa ya, tidak awam gitu loh. Oh, PTK ternyata seperti itu, gitu aja ya. Gini, terus nanti gini untuk kita lebih banyak pada diskusi, Bapak dan Ibu, diskusi terkait dengan PTK ini, ya. Terus harapan kami karena ini model penelitian tindakan kelas, tentunya kami harap nanti panjenengan juga bisa berbagi, mungkin punya pengalaman begitu ya. Baiklah Bapak Ibu, terus kami sampaikan ini, saya tak share screen sebentar aja, saya screen dulu. Open share. So, ini. Kok belum masuk, Mas? Mestinya saya matikan dulu ini, Bu Resti. Sebentar, ini salah teknis saya. Bentar, ini mestinya harus saya buka dulu nih. Mana caranya? Sebentar. Open string. Oh, sudah. Bentar, oke. Siap. Ya.
Kelihatan Bapak dan Ibu? Kelihatan nggih? Iya, Bapak. Iya, Bapak dan Ibu. Kelihatan, Pak. Ya, ini sedikit ya sebagai tambahan panjenengan ya. Seperti apa sih penelitian tindakan kelas itu ya. Jadi ini pendahuluannya, kenapa sih kok guru harus melakukan PTK? Kenapa sih kan gitu. Ya. Apa sih kok guru-guru itu sekarang harus melakukan PTK, penelitian tindakan kelas ya. Yang jelas pertama, Bapak dan Ibu, dengan dilaksanakan PTK, jadi guru itu memang identik sekarang justru dituntut, Mas, Mbak. Jadi guru itu di dalam SKP ya, jadi penilaian itu setiap 6 bulan, itu guru tersebut hendaknya mampu membuat satu penelitian tindakan kelas. Itu 1 semester. Nah, tetapi kadang-kadang yang terjadi di lapangan, ya banyak tidaknya daripada iyanya. Memang ya perlu pemikiran ya. Jadi latar belakangnya, pertama meningkatkan kualitas dan profesionalitas guru. Baik aspek akademik atau non-akademik, dan meningkatkan kemampuan dalam mengambil keputusan secara profesional atau professional judgment. Kita itu kan seorang pemikir, Bapak Ibu. Jadi ketika kita mau memutuskan segala sesuatu itu, menentukan arah kebijakan atau perencanaan itu tentunya harus berdasarkan pemikiran yang ilmiah, tidak sembarangan, ya, harus bisa dipertanggungjawabkan, Bapak dan Ibu. Jadi dengan dilaksanakan PTK ini harapannya guru-guru itu bisa semakin baik, ya, bisa profesional. Jadi misalkan penelitian itu terkait dengan kualitas pembelajaran di kelas, ya, oh nilainya kok jelek ya. Kenapa nilai matematika tema mencari luas lingkaran itu nilainya jelek? Apa yang terjadi? Nah, panjenengan harus melakukan upaya bagaimana yang nilai bidang studi matematika pada materi mencari luas lingkaran itu ke anak-anak kami kok selalu di bawah KKM. Nah, panjenengan harus segera bertindak, harus segera melakukan upaya. Nyapo iki ya? Apa yang salah? Maka panjenengan membuat strategi, akhirnya meningkatkan. Nah, nanti judulnya gitu, meningkatkan pemahaman atau penguasaan mata pelajaran matematika KD mencari luas lingkaran pada kelas 6 melalui apa? Dan melalui media ajar triplek. Nah, berarti membuat alat peraga triplek atau membuat melalui percobaan tidak mungkin karena matematika, melalui apa Mbak matematika itu bahasanya? Untuk metode matematika, melalui metode jigsaw bisa? Enggak bisa jigsaw. Jigsaw bukan matematika. Melalui metode solving. ya problem solving boleh seperti itu ya. Jadi itu monggo. Nah, jadi ketika panjenengan seorang guru memiliki permasalahan di kelas kok tidak seperti biasanya, itu jenengan harus segera. Nah, inilah yang dituntut keprofesionalan. Nah, berikutnya Bapak Ibu, latar belakangnya mengapa? Ya tadi mengembalikan rasa percaya diri, self confidence guru, karena dengan PTK
Guru akan terlatih untuk melakukan planning, acting, observing, dan reflecting. Memang di dalam PTK, Bapak dan Ibu, itu ada 4 tahapan. PTK itu dikenal apa? Penelitian bersiklus. Yang setiap siklusnya itu ada 4 tahapan. Ya, yang dikenal dengan planning, action, observing, dan refleksi. Jadi di dalam PTK itu pertama merencanakan, Bapak dan Ibu, merencanakan penelitian. Nah, di sini nanti kadang-kadang peran peneliti ada 3 ya. 1, peneliti hanya sebagai perancang, ya Bapak Ibu, perancang tok, merancang, tidak melaksanakan. Dan siapa yang melaksanakan? Itu diterangkan di dalam penelitian. Nah, sebagai perencana, kami sebagai perencana. Yang melaksanakan adalah guru kelas 6. Itu keterangannya begitu. Itu andai kata peneliti tidak melaksanakan. Kedua, peneliti sebagai pelaksana, perancang adalah kepala sekolah atau perancang adalah pemerhati pendidikan. Itu perancang adalah tokoh pendidikan. Jadi kita sebagai pelaksana. Ada lagi peneliti sebagai perancang dan pelaksana. Berarti jenengan ki yang ngerancang, yang melaksanakan. Ya. Terus, siapa Pak yang mengobservasi? Ini kita mohon maaf ya. Jadi ini kita hanya berbicara PTK ya, Bapak Ibu. Jadi karena memang di PGSD ini mata kuliahnya mata kuliah penelitian tindakan kelas. Jadi kita lebih fokus, Bapak dan Ibu, lebih fokus. Jadi nanti kita jangan sampai melebar ke kemana-mana. Jangan sampai nanti ada pertanyaan yang melebar ke bukan PTK. Mohon maaf, Bapak Ibu. Ya, jadi memang kan penelitian banyak, ya ada penelitian kualitatif, kuantitatif, sebagainya. Tapi mohon maaf, ini adalah khusus kita membahas pada PTK. Jadi jangan Bapak Ibu bertanya ya sekitar tentang PTK saja. Gitu. Observe. Siapa yang pengamat? Jadi perencanaan dilaksanakan, siapa yang mengamati? Oh, yang mengamati adalah teman sejawat. Nah, jadi teman kita yang ngamati. Terus refleksi. Siapa yang merefleksi? Setelah diamati, yang merefleksi adalah berkolaborasi biasanya. Berkolaborasi antara peneliti dan pengamat. Seperti itu dengan observer. Jadi tahapnya itu Bapak Ibu, perencanaannya, pelaksanaan, terus diamati, terus refleksi. Nah, di dalam refleksi itu Bapak dan Ibu, refleksi tentunya kan melihat ada positif dan negatif. Maksud kami, ada keberhasilan dan tidak. Penelitian yang panjenengan laksanakan. Ketika penelitian itu di dalam refleksi itu sukses, ya berarti jenengan bisa berhenti. Tetapi kalau misalkan belum sukses, misalkan begini, panjenengan di dalam penelitian itu, di situ kan ada nanti jenengan menentukan indikator keberhasilan. PTK kami, penelitian kami berhasil manakala anak-anak 100% nilainya di atas KKM, yakni 75. Matematika 75 berani apa tidak? Nggak berani diturunkan, Mbak. Sekarang 65. Itu ya. Kok jenengan di siklus pertama, makanya dengan siklus, di siklus pertama, itu kok ada anak panjenengan yang sudah melampaui KKM, misalkan siswanya 10, 5 sudah memenuhi KKM, yang 5 belum. Berarti jenengan harus masuk ke siklus 2. Nah,
Harap tentunya peneliti itu kan kalau bisa kan 100% sukses. Kok masih ada 5? Masuk ke siklus 2. Apa yang perlu didandani? Apa yang perlu diperbaiki? Oh, mungkin caranya. Kalau pertama tadi problem solving, kedua nanti problem solving divariasi. Apa gitu ya. Nah, kedua diobserv lagi, terus direfleksi. Oh, ternyata masih tinggal 2. Nah, nanti diulang kembali gitu. Jadi sampai 0, sampai 0 ya, sampai 0. Tetapi kadang-kala juga tidak harus berhasil. Ada sampai terakhir kan diulang-ulang Bapak Ibu. Diulang lagi dengan metode itu lagi, divariasi lagi. Kok masih ada anak satu enggak memenuhi KKM? Nah, jenengan harus, kita sebagai peneliti harus ada apa ya? Kok anak satu ini kok dengan cara apapun kok masih nilainya di bawah KKMKD? Apa yang salah? Apa cara saya? Apa teknik saya? Gimana ya? Ternyata sudah pakai teknik yang terbaik, sudah pakai cara terbaik, sudah wes paling top lah. Kok masih enggak lolos? Oh, ternyata memang input anaknya tidak baik. Itu baru boleh disampaikan. Tidak mencapai 100% dikarenakan anak ini memiliki kelainan mental. Nah, seperti itu disebutkan, diuraikan. Jadi si pembaca, bagi penelitian kok telung siklus kok orang berhasil ini apa ini? Kisopor atau peneliti kan begitu pertanyaannya. Mosok wis telung siklus ora iso-iso. Nah, nanti baru ada yang menang sampai ke tingkat nasional, justru bukan yang 100% berhasil, Mbak, Mas. Tapi ada satu yang tidak berhasil. Tapi dia tahu kenapa kok tidak berhasil, dijelaskan. Gitu ya. Berikutnya dasarnya adalah menumbuhkan semangat Bapak dan Ibu. Jadi menumbuhkan semangat, membebaskan, liberating, kemandirian dan inovatif dalam pembelajaran secara kontekstual. Ya. Jadi dengan PTK itu harapannya guru-guru tambah semangat, selalu ingin tahu, penasaran. Kenapa yo anakku kok ora iso-iso ki nyopo seperti itu. Terus berikutnya memberikan masukan, input bagi dirinya sendiri dan lembaga tentang pengembangan kurikulum berbasis kompetensi, memecahkan problema praktis pembelajaran di kelas, inovasi pembelajaran di kelas, dan menciptakan iklim pembelajaran di kelas secara interaktif. Ya. Jadi tadi menanamkan inovasi. Jadi Bapak dan Ibu guru biar bisa selalu berinovasi. Terus juga memberi masukan untuk menentukan langkah berikutnya ya di dalam membuat kurikulum. Itu yang menjadi latar belakang. Dari sini mungkin ada pertanyaan, Bapak Ibu. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Oke, ya. Jenis penelitian. Nah ini, secara umum ada 2 jenis pendekatan penelitian ilmiah, ya, yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Ya. Kuantitatif itu biasanya erat dengan angka-angka, gitu. Kalau kualitatif itu biasanya paparan, cerita, gitu ya. Kemudian nanti didalami ya di buku. Yang jelas Bapak dan Ibu tentunya panjenengan sudah menerima buku ini, penelitian tindakan kelas ini, mohon dipelajari ya. Nanti kami ingin panjenengan bisa membuat makalah berbasis buku modul. Jadi nanti judulnya ini ya, terus nanti referensinya bisa mengambil dari modul itu. Harapan kami seperti itu. Mudah-mudahan nanti di pertemuan kedua nanti panjenengan bisa
mempresentasikan nanti kelompoknya, monggo 27, 26 lah, 20 berapa Mbak Resti? 26? 27. Mas Hedi, 26 Mas Hedi ya jumlahnya? 27, Pak. 27 ya, 27. 27. Ya, kelompok bisa 5 gitu ya. 5 Kedua pendekatan penelitian tersebut mempunyai beragam strategi analisis penelitian, yaitu macam-macam strategi analisis kuantitatif, analisis deskriptif, kuantitatif, analisis statistik, parametrik, analisis statistik. Biasanya kalau kuantitatif itu erat dengan ongko-ongko ya. Jadi teman-teman yang ini yang sudah dulu kuliah S1, oh kuantitatif itu ini mesti kenal dengan angka-angka, identik dengan angka-angka, identik dengan statistik. Tetapi kalau PTK tidak begitu rumit, Bapak Ibu, tidak rumit seperti selain PTK ya. Jadi andai kata buat angka-angka itu statistiknya tidak berat. Sangat sederhana. PTK itu kan penelitian yang sederhana sekali. Nomor 2, macam-macam strategi analisis penelitian kualitatif. Itu ada etnografi, ya, ada intervensionisme simbolik, ini naturalis alam ya, inquiry itu penemuan, dan nanti Bapak Ibu bisa dikembangkan sendiri, Bapak Ibu. Nah ini aja. Sekarang pengertian penelitian dalam kelas ini Bapak Ibu. Di action research adalah pengkajian terhadap permasalahan praktis yang bersifat situasional dan kontekstual. Betul nyata. Situasional itu keadaan yang ditujukan untuk menentukan tindakan yang tepat dalam rangka pemecahan masalah yang dihadapi atau memperbaiki sesuatu. Seperti tadi, contoh tadi awal. Oh, sulit mencari ruas lingkaran, kelas 6. Permasalahannya itu. Kan permasalahan dan nyata itu. Harus bisa menentukan tindakan. Apa enaknya? Oh, dengan problem solving saja. Oh, misalkan di kelas meningkatkan penguasaan, peningkatan motivasi belajar IPA, ya. KD gerhana bulan atau gerhana matahari dan bulan melalui metode eksperimen. Jadi bocah-bocah ini kok memahami gerhana bulan karo gerhana matahari kok angel ya, sulit ya. Yang apa? Oh, tak gawe penelitian aja. Gagal tak menggunakan metode eksperimen, metode jigsaw, ya, atau metode snowball throwing. Coba. Menurut Hopkins, PTK adalah suatu bentuk kajian yang bersifat refleksi. Betul Bapak Ibu, jadi PTK itu penelitian bersifat refleksi oleh pelaku tindakan. Setelah melaksanakan kegiatan dengan metode itu, bagaimana hasilnya? Itu namanya penelitian refleksi. Yang dilakukan untuk meningkatkan kemantapan rasional dari tindakan-tindakan mereka dalam melaksanakan tugas, memperdalam pemahaman terhadap kondisi di mana praktek pembelajaran dilakukan. Kesimpulannya adalah suatu penelitian dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan guru atau dosen untuk memperbaiki mutu dan proses pembelajaran yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi intinya adalah PTK itu untuk memperbaiki mutu proses pembelajaran. Itu Mbak ya. Berikutnya, prosedur PTK. Ada 5 langkah dalam PTK. Penetapan fokus masalah tujuan, perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan tadi, ada perencanaan, ada observasi, monitoring, dan analisis dan refleksi. Kelima langkah tersebut berlangsung secara siklus, ya Mbak, siklus 1, siklus 2. Ini gini Mas, enaknya
begini bicara begini nggak akan jelas. Nanti akan jelas minggu depan nanti saya setting. Panjenengan coba menyusun proposal PTK. Judulnya, pertama ngajukan judul dulu. Coba teman-teman semuanya minggu depan mengajukan judul satu-satu, membuat judul PTK. Tapi lihatlah permasalahan di sekolah panjenengan atau realita. Tidak perlu mengarang, nggak usah mengarang. Mengarang itu panjenengan lihat di Google kan bisa. Banyak judul PTK di Google banyak. Tapi harapan kami panjenengan bisa berbasis kenyataan, berbasis masalah yang ada di kelas. Tolong nanti Bapak dan Ibu mengirimkan judulnya, nama Mbak Resti judulnya ini, Mas Hadi judulnya ini, Mbak Nus judulnya ini ya. Jadi semua bisa mengajukan judul. Nanti akan kita lihat, oh judul sudah bagus gitu ya, seperti itu. Kalau hanya begini nanti belum bisa Mas, jadi belum bisa terbayang, itu ya. Itu sebentar. Tuh. Terus berikutnya, nah ini cara membuat judul PTK. Ya, Mas. Berkaitan dengan persoalan proses ya, pembelajaran siswa sehari-hari di kelas tadi yang berbasis masalah di kelas. Tidak usah mengada-ngada. Kedua, menyangkut satu konsep atau problem pembelajaran di kelas. Ya. Memuat solusi tadi, meningkatkan prestasi belajar IPS melalui metode Jigsaw. IPS tapi harus lebih khusus. IPS KD-nya apa? Seperti ini. Materi pelajarannya apa? Misalkan prestasi IPS KD transportasi modern atau transportasi tradisional dan modern. Objek siswa yang teliti jelas dan cukup satu kelas saja, cukup satu kelas, tidak usah 2 kelas. Kapan itu dilakukan? Misalkan meningkatkan prestasi belajar IPS, tema transportasi umum, semester 2, semester 1 tahun pelajaran apa? Tuh, ya. Tempat penelitiannya di mana harus jelas. Di mana? Di SD apa? Di SD bla 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 bla. Contohnya ini Mbak, peningkatan prestasi belajar mata pelajaran sosiologi KD 2.2 melalui model pembelajaran START. Siswa kelas ini semester genap di SMA Maju Kota Madiun. Tahun berapa? Nah, ini jelas. Itu Mbak ya. Mudah sekali, tidak sulit ya, tidak sulit. Berikutnya, pedoman praktisnya ini Bapak Ibu latar belakangnya ini kalau sudah masuk ke dalamnya ya. Ini. Latar belakang itu ya mengapa kok jenengan judul itu? Rumusan masalah. Rumusnya ya. Tujuan penelitian mengikuti rumusan masalah sama di atas. Definisi konsep yaitu menjelaskan maksud beberapa konsep yang ada pada judul penelitian. Tapi kadang-kadang ada yang tanpa definisi konsep yang menggunakan. Manfaatnya ini perbatasan juga ditulis. Penyusunan bab 2 kajian pustaka. Nah, ini Mbak, kemukakan beberapa hasil dari PTK. Ini jenengan sudah biasanya sudah kuliah atau dulu, ada yang S1, ada yang S2 dan sebagainya sudah. Yang jelas kajian pustaka itu nanti harus mempertanggungjawabkan referensinya. Referensi itu ya boleh dari Google, ya boleh dari buku. Tapi Google kan dibatasi biasanya tidak lebih dari 5. Atau tidak ada berbeda-beda perguruan tinggi. Ada kadang-kadang ada yang perguruan tinggi yang tidak boleh, ada yang boleh dibatasi. Lebih banyak harus pada buku.
Metodenya ini, Bapak Ibu, ya. Pendekatan strategi penilaian yaitu dijelaskan PTK. Setting penelitiannya, SDM dan sarana-sarana pelaksananya. Sampel dan instrumennya, dijelaskan teknik pengambilan sampelnya. Apa satu kelas, apa data sampling, itu dijelaskan. Itu pengumpulan data dan analisis data. Ini enaknya memang dipraktekkan, Bapak dan Ibu. Nanti dengan share ke saya, oh saya nanti bisa lihat. Pedoman praktis penjelasan bab 4. Nah ini bab 4 itu seperti ini Bapak dan Ibu ya. Nah, nanti jenengan baca, ini ada di LMS ya, di LMS saya share. Iya Pak. Pertama Bapak Ibu, warna perencanaan, tindakan, pengamatan, dan seleksi ya. Berikutnya, nanti dari siklus pertama, ketika refleksi, peneliti menjelaskan aspek bagian mana yang sudah tercapai dan yang belum. Dari 10 siswa, 5 siswa sudah tercapai, 5 siswa belum. Nah, perlu ada solusi. Solusinya apa? Masuk ke siklus 2. Sama, 2, perencanaan, tindakan, pengamatan, dan solusi. Hanya bedanya Bapak dan Ibu, tindakannya, perencanaan itu semuanya harus beda dengan yang dilaksanakan di siklus 1. Nah, sama gitu, percuma. Sama percuma. Terus berikutnya, nah ini, bab 5, penutup, jelas. Nih. Peneliti harus memperhatikan rumusan masalah, kesimpulan mencerminkan sebuah permasalahan, dapat diambil dari inti dan hasil analisis data pada tempat. Syarat-syarat guru, siswa, dan kepala sekolah. Nah ini beberapa catatan penting terkait dengan PTK. Pelaksanaan PTK dalam bidang pengajaran bisa berupa kegiatan pembelajaran di kelas maupun luar kelas. Boleh, di luar kelas boleh. Yang disusun dalam siklus harus dituangkan dalam bentuk RPP. Jadi RPP harus ada Bapak dan Ibu. Tidak sekaligus jauhkan pengamatan observasi secara cermat apa yang sedang terjadi. Tekanannya adalah pada pengamatan tentang apa yang dilakukan sebagai dasar untuk tahap refleksi yang akan datang. Metode materi antara siklus 1 dan siklus berikutnya tidak berbeda karena siklus berikutnya sifatnya sebagai solusi. Tetapi harus ada penambahan Bapak dan Ibu ya. Ingat saya gitu. Jadi ada variatif, Jangan sama persis dengan misalkan RPP siklus 1 itu jangan sama dengan RPP siklus 2 atau RPP sebaliknya atau siklus 2, RPP siklus 2 jangan sama dengan RPP siklus 1. Oke. Ada perbedaan sedikit. PTK sebanyak dilakukan 1 semester. Nah, tadi saya sampaikan di awal. 1 semester 1. Jadi idealnya itu guru itu 1 semester memproduksi 1 PTK. Dan nanti dibuat jurnal terus nanti diterbitkan begitu. Ya. Nah, sudah selesai tuh Bapak dan Ibu. Saya yakin Bapak dan Ibu bisa ini. Ya. Sekali. Bentar dulu. Bentar. Ya. Itu Bapak Mas Denny ya, nanti jenengan dalami di LMS pasti bisa sama di buku ini sangat jelas sekali Mbak Rida, semua saja biar tidak maya. Oke, pripun Mas Denny, monggo. Enggak, saya ingin memperjelas Pak, maksudnya gini, ini kan harapannya tugas terakhirnya kan membuat PTK. Ya. Jadi selama perkuliahan ini 8 kali pertemuan itu menghasilkan 1 PTK untuk 1 siswa. 1 mahasiswa atau 1 kelompok, Pak? 1 mahasiswa. 1 mahasiswa. Berarti dimulai dari minggu depan kita menyetar judul. Ya. Selanjutnya pertemuan berikutnya ke latar belakang apa seperti itu atau ada metode yang Bapak sarankan? Kita sepakati ya.
Oh. Bapak dan Ibu, kita sepakati saja. Enaknya kita sepakati. Gini, karena gini, keinginan kami seperti itu. Jadi keinginan kami hasil akhir adalah bisa membuat PTK. Paling tidak proposal PTK. Tetapi nanti saya akan melihat di LMS panjenengan. LMS kan kami dibatasi oleh aturan main UT, Mas Denny. Saya mengerti. Ada UT menghendaki seperti apa kan? iya. Iya gitu. Kadang-kadang hanya cukup gini, saya sudah dibuatkan oleh UT kadang udah merangkum saja. Ya nanti rezeki jenengan kalau hanya merangkum buku ini berarti ya alhamdulillah kan gitu ya. Tapi paling tidak panjenengan kan memahami. Mudah-mudahan nanti keinginan kami bisa. Nanti saya lihat. Karena bagaimanapun juga, nek kita belajar PTK itu paling tidak hasilnya harus wujudnya ya penelitian. Nek hanya merangkum saja kan nggak ada wujud gitu loh. Ngoten toh Mas Denny? Nggih toh? Iya. Iya, gitu. Nah, sebenarnya saya mengikuti kemarin waktu dulu saya kuliah kan ada metodologi penelitian. Iya. Itu kan tugas-tugasnya tiap pertemuan itu satu judul, pertemuan keduanya itu latar belakang, Bagus ya. pertemuan keduanya itu tujuan, Iya. pertemuan ke selanjutnya. Pokoknya sampai akhirnya tugas hasil dijadikan satu jadi satu penelitian. Itu Kalau juga bagus. kalau Saya tempat juga kuliah saya senang begitu. nanti minggu depan jenengan setor judul dulu Pak saya. Pak cek kabeh judulnya. Nanti yang belum baik saya kembalikan. Oh, ini sudah baik. Pertemuan ketiga jenengan buat di pendahuluan. Pendahuluan selesai ya. Pendahuluan selesai. Di berikutnya bab 2. Bab 2. Itu ya bab 2. Atau gini aja Mas Denny. Nek kita mau betul, jenengan juga harus ini melaksanakan di kelas ini. Melaksanakan di kelas. Proposal saja, ya, proposal mawon. Proposal. Proposal berarti bab 1 2, 3. 2, 3. Nah, yang 4, 5, 6-nya mboten sah. Kan Ini nanti kalau mestakne jenengan, bukan mestakne, itu sudah ada nanti tugas jenengan di bab di semester 6 sudah sampai ke berikutnya itu. Nah, ini enggak usah. Ini bab 1, 2, 3 saja. Cukup proposal saja. Oke. Tapi nanti sampai terakhir jenengan harus ke sekolah, meneliti, membuat instrumennya, melaporkan, ya. Ribet, bukan ribet ya. Sebenarnya tidak ribet, cuman nanti di semester itu sudah ada tugas tersendiri. Ngoten nggih, Mas Denny? Oh, iya, iya Pak, bisa dipahami Pak. Itu aja. Bisa dimengerti toh? Nggih, saged. Karena jenengan nyuwun sampai bab 6 selesai engko mesakne Mbak engko aku aja Mas kan gitu. Cukup aja 1, 2, 3 saja kan gitu. Kan berdiskusi masalah kuliah tuh ini Pak. Kan itu kan pendapat saya, kalau pendapat yang lain kan belum tahu gitu. Iya, betul Mas Denny. Ya, makasih. Iya. Nanti kita tak lihat nanti gimana. Yang penting nanti coba jenengan di minggu depan itu jenengan nyetorkan judul ke anu saja, ke email saya ya, ke email saya. Kan ada email saya di situ. Ke email atau ke LMS Pak? Email Mas. Email aja, email saya. Kolektif atau individu Pak? Syukur gini jenengan bisa kolektifkan ya. Nanti satu kelas misalkan Mas Denny apa, terus nanti Mbak Resti apa, Mbak Rida apa ya, Iya. terus Mbak Nazila apa, Mbak Siti apa, Mbak Siti Maratin apa, seperti itu. Ya, Gimana Bu Resti, enak kolektif apa individu? Kolektif aja. Kolektif Bapak. Kolektif mawon, mangke dibuatkan Excel kados yang kemarin itu Excel yang bisa di-read semuanya. Nanti saya masukkan nama-namanya saja. Teman-teman bisa langsung menulis judulnya di situ. Kalau sudah terkumpul semua, nanti Pak Denny yang menyetorkan ke Pak Eko. Betul, ya, betul, ya bagus. Terima kasih. Kan pakai Google Excel bisa ya, kan bisa di Google Drive itu kan langsung disebar linknya, nanti buka isi gitu. Iya, bagus. Siap. Memang sekarang harus bisa IT-nya harus canggih. Terima kasih. Oke. Terus nanti gini, Bapak dan Ibu, mungkin sekali-kali nanti
Mungkin besok atau lusa nanti saya beri tema untuk presentasi ya, presentasi. Terus nanti dibagi di samping jenengan setor judul nanti ada presentasi dari kelompok. Nanti kelompok pertama saya serahkan kepada ketua kelas. Saya hanya memberikan materi. Gitu nggih? Mbak Resti, gitu nggih? Siap toh? Nggak, bentar Pak, bentar. Saya kok nggak ngatur. Maksudnya gimana? Jadi ini kan dibagi kelompok, terus materi presentasinya. Materi judul presentasi nanti saya yang memberikan. Oh, kita tinggal mempresentasikan berarti. Jenengan saya judulnya, jenengan yang buat makalahnya. Oh gitu, ya. Maksudnya kelompoknya toh Pak, bukan saya sendiri toh Pak. Oh iya. Kelompoknya kan. Kelompoknya jenengan ya. Iya. Siap. Ini kira-kira berapa Pak? Kalau ini soalnya kan dari kelas kalau masalah pembagian kelompok kan ini kita sudah kuliah beberapa kali, sudah dibagi kelompoknya. Nah, itu kalau jumlahnya 6 sudah terbentuk sekarang, Pak. Ya situ aja. Itu saja, ngikuti kelompok itu aja, Mas. Nggih? Ya, kelompok itu saja. Enggak usah dibentuk baru. Nggih. Itu aja. Gitu Mas ya. Itu dari kami untuk pertemuan pertama ini. Nanti kita mulai cus nanti di pertemuan 2 ya. Nanti jenengan harus aktif mempresentasikan, teman-teman juga harus aktif berkomunikasi, bertanya, mengajukan pertanyaan dan menjawab. Gitu ya Mas Denny, Mbak Resti. Untuk materinya nanti kan dari Bapak. Iya. Terus kira-kira saged disampaikan ke teman-teman hari nopo nggih? Kersane ada persiapan. Setelah Rabu ya, bisa nggak? Setelah Rabu, saya besok sama Rabu itu ada kegiatan. Setelah Rabu bisa. Rabu malam. Di WA grup kelas. Ya, oh ya Pak, ya siap. Karena besok Selasa, Rabu sampai sore masih ada kegiatan. Ngaten nggih, Mbak ya? Iya, siap. Iya. Pangapunten Mas, jadi kadang-kadang ya mana-mana gitu. Mohon maaf Pak. Iya. Ini bertanya. Ini berbicara tentang judul PTK nggih. Kita kan tanpa diskusi nggih. Misalkan ada 2 atau 3 mahasiswa yang tanpa disengaja itu judulnya sama. Itu pripun, Pak? Semisal nggih ini. Ya, sebenarnya sih boleh-boleh saja Bu sebenarnya. Boleh karena memang kadang-kadang gini, subjeknya kan berbeda. Obat harus sama. Obatnya sama. Judul itu ibaratkan obat. Obatnya sama. Tapi yang sebagai subjek kan berbeda. Misalkan jenengan dilaksanakan satunya di SD mana, satunya SD Z. Sebenarnya sah-sah saja Bu. Nanti kami melihatnya di latar belakangnya, di permasalahan, ya di latar belakang dan di bab 2-nya ya, di kajian pustakanya sama bab 3-nya. Langkah-langkahnya. Kalau memang toh begitu sama enggak apa-apa Bu, sama enggak? Monggo enggak apa-apa. Kami enggak mengharuskan harus berbeda. Karena memang panjenengan maklum karena tidak diskusi betul yang sampaikan. Karena kan jarak jauh toh kan gitu. Ketika jenengan menentukan ini maksud panjenengan kayak podo kono gitu. Kan ngaten Bu nggih. 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 Betul napa-napa? Iya. Nggih, enggak apa-apa. Nggih. Terima kasih. Nggih. Ada lagi selain Bu Suryami? Monggo. Mas Denny? Oh ya Pak, ini saya kok keinget sesuatu Pak. Ya, ini kan penelitian tindakan kelas. Saya ingin tanya tentang batasan dari PTK. Soalnya gini, anggaplah ada anak stunting karena kasus di luar sekolahan. Tetapi kan dia mempengaruhi tindakannya di kelas. Nah, kalau kita meneliti anak seperti itu, kan akhirnya kan datanya, si risetnya kan sampai ke keluarga-keluarganya dia. Itu pasti tetap dihitung PTK atau dihitung ke bidang lain, misalnya kayak
pengembangan diri anak itu. Iya. Ya kan ini kan kita ada yang jadi guru, ada yang jadi mungkin kursusan juga. Terus itu kan nyebutnya juga bukan PTK gitu. Apakah masih bisa disebut PTK bila penelitian kita lakukan itu Gini, saya kembalikan ke panjenengan. Kira-kira jenengan punya anak yang stunting itu kira-kira judulnya kayak Mas Gambiangan bisa sudah coba. Pengaruh lingkungan keluarga terhadap kecepatan anak belajar membaca. Gini Mas, judul panjenengan mestinya gini ya, PTK itu judulnya dalam rangka perbaikan ya, perbaikan, peningkatan, penguasaan gitu, ya. Oh berarti ke arah ke metode pembelajaran berarti? Iya pembelajaran, jadi orientasinya itu adalah dalam rangka memperbaiki, dalam rangka yang dulunya tidak bisa menjadi baik, yang dulunya tidak baik jadi baik, gitu. Nah stunting gini, misalnya gini, stunting itu judulnya bisa ke arah objeknya. Oh, jadi objeknya itu sudah bermasalah dan kita mau mengajari dia. Iya, misalnya gini. Keterlambatan apa? Terlambatannya apa stunting itu biasanya? Misalnya keterlambatan bicara gitu. Kalau di PAUD itu Nah, kan boleh bicara. gini. Meningkatkan keterampilan berbicara anak stunting tadi, gitu, melalui apa jenengan? Kira-kira. Oh. Jadi jenengan menawarkan beberapa metode. Jenengan punya apa kira-kira strategi apa pas iki ya? Drilling, drill apa-apa. Drilling, ya bisa saya pahami. Bisa Berarti artinya latar belakang anak itu seperti itu kita khususnya pada memperbaiki keterampilan berbicara anak stunting tadi melalui apa drilling gitu. Oh iya, berarti latar belakang anak itu kenapa seperti itu kita kesampingkan, kita lebih ke arah bagaimana anak itu bisa mengejar teman-temannya gitu. Betul, iya. Ya. Itu bisa sampai siklus 3 mungkin ya, karena stunting agak sulit ya. Iya, stunting sulit. Mendekati kadang belum tentu, misalnya ada peningkatannya, misalkan dari 5, misalkan kalau dibuat nilai ya, misalkan jenengan 5, terus menjadi 6, misalkan sedikit tidak apa-apa, sedikit. Yang penting kan ada perubahan dari yang belum ada perubahan. Nah, toh perubahannya itu tidak sesuai dengan yang jenengan inginkan, ya jenengan nggak apa-apa, jenengan beri keterangan tidak bisa mencapai sekian karena memang ya kesehatannya gini seperti itu. Nah, itu nanti jadi permasalahan dan simpulan saran untuk penelitian selanjutnya, toh, Pak? Betul, ya. Nonton nggih, Mas. Ya, makasih, Mas. Pengalaman nih Mas Denny. Rajin nulis nih ya. Ya, tapi teruskan. Belum pernah ke publish, nggak pernah lolos publish soalnya. Oh gitu. Iya. Biar lolos publish gini, jenengan punya website sendiri aja. Oh, di-publish sendiri berarti? Iya, punya website, buat website sendiri, publish sendiri, udah enak. Nanti yang lihat kan teman-temannya sendiri. Oh, bagaimana ya produknya kan begitu. Oh iya. Iya, nanti kalau banyak yang ngunjungi kan akhirnya dapat duit jenengan dari Google. Gitu Iya. Punya harus panjenengan harus punya website pribadi. Ya, enggak mahal website pribadi itu. Jadi ada artikel. Itu mungkin Bu Sita, Maratin, monggo. Sudah Bapak masih memikirkan judul PTK. Mboten sah digalih Bu, mboten sah digalih. Niku mungkin juga buka pun nek bar buka niku pun penak sedanten niku. Saiki amin. Siap Eko, siap. Biasanya dereng buka niku memang kadang-kadang mriki ini saged berpikir. Kados kula nggih ngaten Bu. Mudah sekali. Nanti bisa japri ke kami itu. Oke. Monggo ada lagi Mbak Surami sudah tadi judul nggak apa-apa Mbak, podo masalah ya karena memang belum tentu judul sama, subjeknya sama. Pemberlakuannya juga belum tentu sama. Banyak Mbak. Kadang-kadang PTK judul di Kediri dipakai di Pacitan juga banyak Mas Denny. Iya. Guru-guru mau naik tingkat itu kadang-kadang judul dari Surabaya dibawa ke Pacitan, judul dari Kediri dibawa ke
Pacitan juga banyak. Tapi kan Madiun juga ada. itu apa ya, dari pengalaman teman mengerjakan PTK yang naik tingkat itu, kan dari Surabaya parameternya kan beda-beda. Hasilnya diterapkan di sekolah daerah sini melencengnya jauh. So. Malah kebingungan mereka pas mengerjakan bab 5, bab 6-nya. Iya dianu Mas, boleh gitu teman-teman yang buat PTK untuk naik tingkat boleh silakan ya. Sesuaikan dengan lingkungan sekolahnya. Jangan plek. Cuman kadang-kadang gini, sok lali ganti jenenge, sok lali ganti SD-ne, ini tetap isih kono lho. Iki guru Kediri kok PTK-ne Tuban. Nah, SD Tuban lali, jangan sampai bertanya. Monggo. Monggo. Mbak Trio Karima. Monggo Mbak Trio Karima. Ada bertanya? Saya bikin Zenia, Pak. Gimana? Kan minggu bikin Zenia. Itu kan minggu depan sudah menyetorkan judul nggih teng jenengan. Ketika sudah di ACC, itu nanti kita membuat RPP-nya membuat RPP atau enggak? Kalau misal membuat RPP nanti kira-kira untuk perbaikannya berapa siklus, Pak? Itu kan 1, 2, bab 1, 2, 3. 3 itu kan metode ya. Apa sudah membuat RPP ya? Di bab 3 itu Mas Denny. Bentar lupa itu bab 3. Bab 3. Soalnya kan kalau penelitian tindakan kelas setahu saya nggih Pak, ini pengalaman saya dari teman-teman saya yang sudah lulus kemarin. Itu setelah membuat judul menyetorkan RPP untuk mengetahui apa nanti selanjutnya yang bisa kita lakukan untuk kedepannya gitu loh Pak. Kan judul penelitiannya kan biasanya kan penelitian peningkatan kemampuan. Nah, seperti itu kan Pak untuk menggunakan metode ini. PP-nya berapa kali siklus perbaikan untuk mencapai yang namanya kenaikan itu tadi ngoten. Ya, saya paham. Gini aja Mbak. Ini kita batasi 2 siklus ya. 2 siklus. Tapi sekarang memang ada yang 3 siklus, Mbak. Kita 2 siklus saja ya. RPP 2 siklus. Oke. Oke? Oke, 2 mawon nggih Pak. 2 mawon. 2 saja. Memang ada Mas sekarang yang 3 siklus, yang terbaru 3 siklus terbaru ya. Kalau jenengan ikut lomba di Jakarta itu 3 siklus ya. 2 siklus itu model lama. Pakem lama. Tapi enggak apa-apa, 2 siklus saja, Mbak. Rata-rata 2 siklus kok. Udah enggak apa-apa. Untuk RPP-nya pakai RPP lama apa RPP baru, Pak? Soalnya kan RPP lama yang berlembar-lembar itu. Untuk yang RPP baru kan cuma 1 lembar saja, Pak. 1 lembar sudah menggambarkan langkah-langkah jenengan apa dereng? 1 lembar. Kalau kesedikitan mboten 1 lembar. Biasanya kan untuk RPP yang baru ini kan untuk 1 kali pertemuan, Pak. Ya. Maksud kami gini, ketika jenengan ya, pripun Mbak, monggo dilanjut. Apa pakai RPP yang lama kan kalau RPP lama kan untuk 1 semester, Pak. Nah, ini untuk pertemuan itu saja apa yang 1 semester atau yang pertemuan aja, Pak. 1 kali pertemuan ya dalam PTK. Enggak usah banyak. Oh, ya. Jadi nanti untuk alokasi waktunya menurut sekolah yang diajar saja nggih Pak untuk alokasi pembelajarannya? Ya boleh. Maaf Mbak, jadi untuk PTK untuk RPP itu adalah RPP yang digunakan di dalam penelitian tersebut. Jangan melebar 1 semester ya. Jadi inti yang ingin perbaiki itu apa? Oke. Kalau misalkan yang ingin diperbaiki perpindahan kalor, ya itu aja perpindahan kalor. Yang diperbaiki ranting tadi, keterangan berbicara saja. Ngoten nggih Mbak nggih? Berarti cukup untuk 1 tema saja nggih Pak? Oh ya, betul Mbak. Sampun? Gitu nggih. Jadi RPP-nya enggak usah banyak. Cukup RPP yang diteliti aja, yang jadi sasaran.
Nonton. Monggo, Mbak Niken. Mbak Niken mana nih, Mbak Niken nih? Nggih, Pak, pripun? Pripun, ada pertanyaan lagi? Sudah? Sampun, Pak. Nggih, insyaallah sampun paham untuk kedepannya pripun nggih. Iya. Tersun, Pak. Ya, pasti bisa, Pak. Ini kami lihat ini wajahnya hebat-hebat kok Bu Siti Mariatin ini, hebat-hebat semua ini ya. Kemarin saya dengan Bu Mariatin, maaf pangapunten, kemarin saya dengan teman-teman Kota Kediri yang semester kemarin. Kemarin kota semester ini nggak jauh juga Mas Dani, pindah ke tetangganya, ke Kabupaten Kedirinya ya gitu. Tidak jauh. Jadi utak-utak di Kediri saja, Kediri kota gitu saja ya. Gitu. Tak pikir kemarin masih di kota, tidak apa-apa. Kan kota dan Kap kan teman ya. Iya. Ya, teman. Bu Yeni, sepertinya ada yang mau ditanyakan. Siapa? Bu Yeni. Bu Yeni, monggo Bu Yeni. Ya silakan Bu Yeni. Ini bebas ya Pak, kelas atas atau kelas bawah gitu Pak? Oh iya. PTK-nya. Bebas Bu Yang Yeni. diambil. Bebas, Oh, iya. Ini merdeka belajar. Jadi merdeka, monggo saya beri kebebasan. Nanti kalau batasi kok seneni oleh Pak Menteri kalau orang merdeka iki kan nonton. Ya, pakai yang kurikulum K13 atau Kurikulum K13 saja, enggak usah yang terbaru, yang merdeka belajar kalau nggih paham niki, masih bingung niki kalau merdeka belajar niki. Piye ngoten nggih. Ngoten nggih Bu Yeni nggih. Iya. terima kasih Pak. Sama-sama Bu Yeni, sama-sama. Nggih. Ini sudah pengalaman semua ini yo. Saya dapat bocoran ini. Kap Kediri itu sudah pengalaman semua nih Mas Denny. Nggih. Bu Faradita. Ya, Pak. Dengan angsa juga. Monggo. Mbak siapa nih? Saya Pak. Saya mau tanya Pak, ini kan saya belum ngajar di SD, saya masih ngajarnya di MTS. Jadi PTK-nya ini gimana Pak? Oh Mbak Faradita. Ya. Gimana? Kan saya di SD ngajar ekstra bahasa Inggris gitu. Jadi belum guru kelas. Kalau ya sebenarnya judul itu. Kalau misalkan gini Mbak. Ya. Jenengan diskusi dengan sesama guru gitu. Ya, terus apa ya kira-kira permasalahannya yang gitu. Coba tanya saja. Bisa enggak? Ya, berarti nanti PTK-nya nggak SD gitu ya Pak ya berarti? SD saja. Maksud saya di SD. Nggih. Oh, nggih. Jenengan coba diskusi dengan ini Mas Denny bisa, Mbak Niken bisa, Bu Yeni bisa ya. Coba atau mungkin dengan teman satu sekolahan. Aku kira-kira nggak apa ya enake ya iki ngono. Kuwi ndek masalah apa? Wah, aku punya masalahnya. Jangan masalah keluarga, Mbak ya. Nanti masalah keluarga dibuat PTK ke Mas Denny repot iki engko. Ya. Terus Bapak. Oh iya, sama-sama. Sama-sama nggih. Nek masalah keluarga belum ada di PTK kan Mas Denny. Ini masih taraf apa nih? Oh, iya. Biasanya di PAUD sering, Pak, kalau keluarga, Pak. Oh gitu. Di PAUD sama di Maksudnya intinya itu sebagai latar belakang soalnya. Jadi permasalahan keluarga itu disinggung di situ. Oh iya, nggih. Awalnya saya baca-baca yang dan di UT juga ada yang PAUD itu, saya baca-baca tugas akhirnya ada. Ya, sebagai latar belakang ya. Iya, sebagai latar belakang. Cuma kalau penyelesaian masalahnya jelas nggak mungkin lah, Pak. Ya, di latar belakang boleh dimasukkan untuk permasalahan itu karena mungkin pengaruh broken home, anak menjadi malas belajar seperti itu ya. Kalau di stunting yang telat bicara itu kebanyakan orang tuanya waktu di rumahnya sedikit gitu. Oh, ya. Yang faktor-faktor yang terjadi di lapangan dan di beberapa penelitian yang saya baca tentang telat bicara. Maaf. Oh iya, betul. Ada lagi? Monggo, Bu Yeni. Masih ada Bu Yeni ini? Apa sudah Bu Yeni? Apa anu iki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, monggo, nggih, Mbak Rida. Perkenalkan, saya Rida Raitna Maidila. Saya mau tanya, biasanya di latar belakang itu diberi referensi sekalian apa tidak? Karena pengalaman saya kemarin, entah itu juga PTK dan skripsi itu kan mencantumkan referensi begitu. Iya, ada. Betul, ada yang begitu, ada. Oh, Kemarin iya. saya juga gitu, betul itu ada. Jadi lebih bagus. Gini, di samping realita kejadian ya, realita itu lingkungan anak seperti apa, terus disambung dengan referensi. Nah, menurut teori gitu toh Mas Indra, Mbak ya? Oke, Mbak Rida. Betul, Pak. Ya betul seperti itu. Nah, itu boleh, itu bagus juga. Nah, justru alangkah baiknya ada teorinya juga itu kalau ada. Betul, Mbak. Terima kasih diingatkan saya juga gitu. Kemarin jadi kami membuat tesis pun juga begitu. Jadi tesis kami juga ujungnya PTK ya, jadi ada ininya. Referensi teori ada. Oke. Ada. Betul. Gitu ya Mas Denny ya. Nah, jadi alhamdulillah jadi kan bisa tukar ini pengetahuan. Oh, itu nggak masuk bab 2 ya? Landasan teori. Ini sedikit Mas, tapi sedikit aja. Ada sedikit. Jadi, oh, ada. Di pendahuluan jenengan ya, berdasarkan realita, latar belakang anak, terus jenengan bawahnya itu berdasarkan teori ini seharusnya untuk meningkatkan keterampilan stunting menurut ini caranya begini gitu. Yang mengarah pada judulnya panjenengan. Oke. Paham Mas ini? Paham Mas ini? Di samping di kajian pustaka itu kan secara menyeluruh kajian pustaka gitu. Tapi di pendahuluan itu boleh memasukkan sedikit berdasarkan misalkan pengarangnya siapa, meningkatkan keterampilan berbicara pada anak stunting itu dengan cara bla 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 begini. Oleh sebab itu dengan melihat paparan di atas maka kami membuat judul PTK atau merumuskan PTK dengan judul meningkatkan keterampilan berbicara anak stunting melalui drilling atau melalui apa monggo ngoten. Jadi maksudnya itu si pembaca itu didukung oleh itu Mbak, didukung oleh referensi yang ilmiah, Gitu ya Mas Denny ya. Biasanya kan ya Pak, ya biasanya kan memang ke penelitian sebelumnya itu kan masuknya ke pendahuluan. Ya Mas. Boleh, atau penelitian sebelumnya boleh. Ya itu ya seperti itu maksudnya seperti itu. Ya. Itu salah kan banyak ada yang berbasis pada penelitian sebelumnya, ada yang juga memang dia tidak mengambil penelitian sebelumnya tapi berbasis pada teori yang ada, boleh saja. Ya, ada. Ya, maksud saya begitu, Mas. Betul. Termasuk pengertian istilah, ciri-ciri. Kalau keterlambatan anak bicara kan namanya apa kan, stunting itu pengertiannya apa kan. Biasanya masuknya kan memang di pendahuluan, Pak. Oke, iya betul Mas Denny. Ada lagi? Saya rasa mesti bisa nih, saya yakin. Ya, nanti judulnya masih bisa. Monggo. Sudah Mbak Rida? Ya, sampun. Terima kasih. Mbak Dwi, Agustin, betul? Mbak Dwi? Oke. Belum, Mbak. Belum, ya. Oke. Mas Trio Karima. Mas Trio. Mbak nih, Mbak Trio Karima ya. Mbak Trio Karima Putrining. Ada pertanyaan? Ada ya? Insya Allah, betul, Mbak. Oke. Bu Siti Nur Lailatul Qadariyah.
Bu Siti? Halo Bu Siti. Nggih, Pak. Oh ya, Kita sudah. dari kamar mandi. Oh ya. Sudah jelas, Mbak? Siap? Nggih, insyaallah. Insyaallah ya. Mbak Maria Ulfa. Halo. Mbak Maria Ulfa. Nggih, Pak. Ya. Sudah. Tanya Pak nggih. Pahami, Tadi Mbak, kan ya? individu kan hanya menyetorkan judul nggih. Nggih, leres. Nah, kemudian ada tugas kelompok yang kita harus presentasi. Nggih. Itu presentasinya misalkan kita sudah dikasih materi, nah itu untuk presentasinya kita harus membuat apa, Pak? Makalah saja. Makalahnya satu kelompok satu. Iya. Satu kelompok satu itu untuk bahannya yang presentasi itu misalkan materinya sudah dengan paringi, itu kita harus membuat PPT atau peta konsep atau yang lainnya, Pak. Ada. Pertama buat makalah, kedua PPT saja. Oke. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Mbak Laili Nur Azizah, Mbak Laili. Halo. Nggih, Pak. Oke. Pripun, Bu? Sehat nggih? Sampun jelas nggih? Ya, insyaallah sampun. Oke, sambil anu, Bu. Kula sambil menyapa panjenengan gitu. Mbak Yeni Nurfiana Rahmadani. Baik, Pak. Iya. Sudah bisa nggak, Mbak, ya? Bisa dipahami, Mbak Jenny? Insya Allah sudah jelas, Pak. Oh, Terima iya. kasih atas penjelasannya. Kok pewalan sekali, Mbak, ini. Sama dengan saya nih. Saya udah nggak punya tenaga ini. Aduh, ya, ya. Bu Indra Yustiningsih. Halo, Bu Indra. Bu Indra. Iya, Pak. Iya, gimana Bu Indra? Masih semangat nggih? Insya Allah. Oke, ya. Oke. Sehat Bu? Tetap semangat nggih? Nggih. Nggih, alhamdulillah. Ngasta wonten pundi Bu? SD pundi? Di SD Gunari 2. Oh, ya. Tarakan. Oh, ya anu riyen D2 nggih, dereng S1 ngoten. Jadi kita Saya transfer. dulu S1 keperawatan, terus ini ngambil S1 PGSD Lister. Oh iya, iya Bu. Oke, makasih. Ada yang ditanyakan betul nggih Bu? Pun jelas nggih Bu nggih? Nggih, Ampun. insyaallah. Sementara ini belum ada pertanyaan. Iya, nggih. Nggih. Mbak Herlin Yoga Dwi Saputri. Halo Mbak Herlin. Nggih, Pak. Mana Mbak Herlin? Bisa menampakkan anu face-nya. Biar kenal Mbak, saya Mbak. Nanti kalau saya pas ke Kabupaten Kediri nanti ketemu jenengan saya nggak lupa gitu. Nggih, Pak. Nggih. Iya. Oh iya. Gimana Mbak? Bisa dipahami nggih apa yang kami sampaikan? Pak. Nggih. Ya, oke, terima kasih ya. Oke, Mbak Herlin. Mbak Hamidatul Izzah. Mbak Hamidatul Izzah. Iya, Bapak. Mana? Pundi Mbak niki wis-nya. Mbak Hamidatul. Iya. Bisa Pak ya? Bisa dipahami nggih? Insyaallah, nggih, Pak. Oke. Mbak Faradita Oktavia. Tadi sudah kita Mbak Faradita Oktavia. Sudah. Ya, Pak. Oh iya, sudah tadi ya. Mbak Dia Harum. Iya, Pak. Dia Harum. Oh ya. Bisa dipahami, Mbak? Bisa, Pak. Insya Allah. Oke, ya. Mbak Dwi Agustin. Mbak Dwi Agustin. Iya, Pak. Ya. Iya. Oke. Mbak Dian Nurma Pitasari. Ada Mbak Dian? Halo, Mbak Iya, Dian. Pak. Oh ya. Ya, halo. Ya, halo. Ya, ya, oke.
Mbak Dewi Irsalina? Nggih, Pak. Oh ya. Mas Denny ada, Mbak Arina dia. Mbak Arina dia yang mana ya? Mana Mbak Arina dia? Iya, saya, Pak. Oh ya. Mbak Anggra ini, Eka. Ada ya? Mbak Anggra ini Eka ada? Mbak Andini? Nggih, Pak. Oke ya. Sebentar Mbak, saya tak ngambil foto Mbak. Ini yang coba ditampakkan face-nya Mbak. Yang ini coba saya tak ambil foto. Kita dulu. 1, 2, 3. Ya, satu lagi Mbak yang berikutnya belum. Oke, 1, 2, 3. Ya, udah Mbak. Terima kasih Mbak. Nah. Iya Pak, sama-sama. Iya, Pak. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tentunya sudah lumayan ya, karena ini juga situasinya situasi Ramadan, Mas Denny. Ya, kami memahami tentunya kita sama-sama ini menunggu saat berkumandangnya adzan maghrib ya, dan persiapan mungkin ibu-ibu yang saat ini harus menyiapkan di rumah, tentunya ini kita bisa akhiri, dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan saat ini mudah-mudahan panjenengan tidak puas Mas Denny apa yang kami sampaikan. Mengapa saya berdoa tidak puas? Ketika jenengan tidak puas, jenengan akan selalu penasaran dan selalu mencari sumber, bertanya kepada media Google atau mana saja, apa betul seperti apa PTK, panjenengan biar penasaran, sehingga nanti panjenengan ketemu saya lagi bisa sharing. Oh, saya dapat dari Google seperti ini Pak, bagaimana? Seperti itu, dan mudah-mudahan panjenengan bisa menjadi guru-guru yang hebat, guru-guru yang profesional, yang mengedepankan kepentingan anak kita. Itu ya Mas Denny, terima kasih. Monggo ketika punya kesulitan kami siap untuk berdiskusi. Okay. Terima kasih. Selamat berbuka puasa pada saatnya nanti, bukan sekarang. Okay. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih Pak. Iya, ini masalah LMS gimana ini? Tadi di form pengenalan yang message apa ya? Apa foto apa? Tadi Pak Udin tak tanya juga belum. Iya. Kalau yang punya saya itu ketemunya gini. Mana nih? Bentar. Kan tutorialnya sudah saya share di grup ya. Iya. Bagian bentar kok macet. Ini soalnya nggak tahu ya, akunnya kok nggak bisa integrate ya, jadi saya loginnya pakai akun yang lain. Keluarnya tapi sudah seperti ini tuh. Iya, sudah. Sudah Pak, Iya. IPA yang ada kayaknya, ada isinya. Coba klik IPA Pak. Ada absensi kok. Udah. IPA. Iya. Yang lainnya masih kosong. Yang Nah itu lain. terus daftar hadir itu. Daftar hadir klik merah itu udah ada isinya. Kan? Kok belum sih Pak punya Bapak Pak? Oh, April bulannya.
Enggak, di tempat saya tanggal ini Pak, kemarin. Iya, monggo. Coba ya. Ini Ibu aja share. Ibu 9 April gimana Pak caranya? Nggak bisa. Itu ada titik 3 share Dari ya titik 3. Share layar. Aduh. Malah nggak ada isinya. Enggak, ini benar enggak gitu loh. Coba aku share di WA ya Pak ya. Isinya Pak, ada. Gimana? Sebagian emang sudah bisa dibuka, sebagian emang belum. Itu yang kemarin Pak, 9 kan, Sabtu 9 April kan? Sesi yang diambil 1 poin dari sesi yang diambil. Nah itu peserta dari sesi itu ada presensinya kayaknya. Di WA, aku kirim di WA Pak Denny. Loh ya, ini keluarnya juga sama. Saya juga gini kalau bulan April. Poinnya 22. Bentar. Punyanya Bapak tadi kayaknya masih kosong-kosong. Kalau Sabtu April kan berarti kemarin toh Pak. Sekarang kan 10 April. Sebentar ya. Ya sudah sama sih Bu sih. Share layar aja ya, cepet ya daripada Tak ke tempatnya Bu Resti dulu ya. Oh iya. Kan gini toh. Present 2.22. Udah ya gitu ya? Sama semua ya? Iya sama, sudah 22. Mungkin yang lain belum mungkin Pak. Yang ada itu tok ya? Kayak gini, kalau saya nggak ngerti anunya soalnya. Perasaan nggak pernah diterangkan dulu pas di kumpul-kumpul. Cara kerjanya kayak gimana, LSM kan nggak ngerti gitu. Iya, maksud saya seperti itu, makanya saya juga bingung. Setahu saya, kalau saya baca yang saya kirim di grup itu, ya cuma di centang saja itu. Berarti kita sudah melewati materi, kita sudah ngambil ini, berarti kan kita centang. Kita sudah perkenalan, kita centang. Sesi 1 sudah selesai materi. Kalau untuk LMS absennya itu pengaturannya dari dosennya, nanti biasanya dari beliau, nanti itu waktunya dari beliau, misalnya 1 kali 24 jam. Nah, ketika sudah seperti itu tertutup secara otomatis. Ya, setahu saya soalnya gitu, yang nyetor absen, yang nyetor absen itu mereka gitu loh. Terus baru yang buka absen itu bapaknya Pak Eko, beliaunya. Jadi konfirmasi saja dulu untuk absennya sudah dibenahi belum. Nah, nanti biasanya itu sudah, kalau bapaknya sudah ngeklik di beliau, nanti di kita sudah muncul dengan sendirinya untuk absen. Ya. Ya memang sistemnya kan memang seperti itu. Yang saya maksudkan itu kayak upload tugas. Terus materinya kan ngambilnya juga dari situ toh. Hah? Ya. Ya. Halo. Ini punya siapa sih? Konfirmasi mawon Mas ke bapaknya. Siapa tahu di bapaknya sudah, di kita belum. Yang mana? Maksudnya mata kuliah yang mana gitu loh, yang pertanyaan saya itu. Ini
Enggak, sik. Ini gini aja, saya tak konfirmasi ke per orangnya. Ke per orangnya masing-masing ya. Soalnya ini kan mata kuliahnya kita kan enggak satu saja. Ini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kan sudah 6 toh. Ya kita kan perlu konfirmasi ke mereka semua tentang masalah LMS ini. Nggih? Halo? Ya masih ada kah? Ya. Yang apa ya ada yang sudah dapat informasi tentang LMS ini toh? Maksudnya ini kan kita ngupload tugasnya di LMS itu toh, mengumpulkan Iya. tugasnya. Seingat saya kemarin Iya LMS kan. itu. Sedangkan tata caranya kan kita juga belum mengetahui ya. Iya. Ya makanya saya tak coba cari informasi dulu, nanti kita bicarakan lagi terkait kayak tugas-tugas dan sebagainya dimengerti ya. Sampai ketemu hari Jumat depan presentasi kelompok 1 berarti ya. Untuk apa ya? Evaluasi pembelajaran. Ngapain? Apa emang enggak? Non ada halo? Ya, saya pamit dulu ya, nanti kalau ada apa-apa diteruskan di grup WA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.